pemirsa dimanapun Anda berada dan youtuber dimanapun Anda berada, kali ini Opini Kino kembali membuka tabir bagaimana agar daerah ini betul-betul jadi salah satu cikal bakal guna suksesnya dunia kepariwisataan dan membuka sejumlah keran-keran ekonomi, dan jadikan Wabula sebagai pilot. Dan jangan lupa tonton dan budayakan tonton hingga akhir agar tak gagal paham. Wilayah Kabupaten Buton pantas saja ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bahwa daerah ini adalah daerah budaya tua. Untuk itu setiap bulan Agustus dirayakan budaya ini sebagai agenda nasional guna menghormati para tradisi-tradisi lisan, di mana daerah ini memiliki spesifik khusus. Kekhususan tradisi lisan di daerah ini seperti pencak silat bukanlah sebagaimana daerah-daerah lainnya yang hanya direkayasa. Tetapi di daerah ini, meskipun daerah ini sebelumnya masih jauh dari jantung ibu kota Kabupaten Buton, namun mereka setiap tahunnya merayakannya. Ini menunjukkan penghormatan kepada para leluhur, di mana disebutkan bahwa dari asal muasal atau dari daerah inilah adanya salah seorang raja yang pertama di wilayah Kesultanan Buton atau di wilayah Kerajaan Buton. Siapakah dia? Dia adalah Raja Wakaka. Dalam hal ini bukannya asal begitu saja dia menjadikannya, sebagaimana tadi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bahwa setiap bulan Agustus ada satu agenda nasional yang menjadi budaya tua, dan itu dirayakannya oleh pemerintah Kabupaten Buton. Hal ini menunjukkan bahwa situs-situs dan tradisi lisan yang begitu asli bukanlah rekayasa. Sebagaimana yang kita lihat, mereka yang ada di hadapan kita ini, mereka masih beradu ketangkasan karena mereka adalah dari perguruan-perguruan silat. Tetapi silat yang ada di wilayah ini bukanlah silat biasa, melainkan silat mereka adalah silat lahir batin. Untuk itu, jika ada orang mengatakan bahwa asal muasal silat-silat yang ada di wilayah Jazirah Pulau Buton ini yang asalnya dari Wabula, itu sangatlah beralasan. Karena di dalam satu kerajaan tentu saja didukung dengan sejumlah atraksi-atraksi tradisi lisan sebagaimana yang ada di hadapan mata kita ini. Untuk itu, para pemirsa dimanapun Anda berada, ayo ikuti terus. Karena Anda mengikuti, maka Anda semakin paham tentang budaya tradisi lisan, khususnya di wilayah Kecamatan Wabula. Wow kan? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita memaparkan sebagaimana tradisi lisan yang melatar belakang hingga lahirnya budaya tua Kabupaten Buton. Karena itu sudah selayaknya kita tonton hingga akhir. Kepala Wilayah Kecamatan Wabula, Daman Adia, ketika ditemui media ini, terus saja sangat berharap agar budaya tua yang saat ini menjadi salah satu atraksi atau tradisi lisan yang hingga kini dipertahankan oleh masyarakat Wabula, terus saja sudah sepantasnya untuk terus dilestarikan. Hari ini akhirnya budaya tua di Kabupaten Buton ini merupakan cikal bakal dari asal usulnya dari daerah Wabula. Wabula ini merupakan salah satu peradaban yang paling tua di wilayah Pulau Buton. Juga bukan hanya sebatas dikatakan bahwa itu adalah asal-muasalnya dari wilayah ini, melainkan banyak situs-situs sejarah yang membuktikan bahwa
peradaban di wilayah Pulau Buton. Tentu saja kita bisa mengatakan hal seperti itu karena raja pertama hingga kedua berasal usul dari Wapula. Memang Wapula jauh-jauh hari sebelum adanya Kesultanan Buton, semua pusat pemerintahan dan peradaban di wilayah Pulau Buton adanya itu di Wapula yang saat ini masih dikenal bernama Koncu. Bukti-bukti yang telah kita saksikan sebagaimana yang ada di wilayah Koncu yang jaraknya dari kota Wapula ke Koncu itu kurang lebih 6 km itu menunjukkan bahwa wilayah itu adalah merupakan salah satu daerah yang dulunya merupakan salah satu pusat kerajaan di wilayah Pulau Buton. Camat yang begitu sapa akrabnya dan diakrabin oleh berbagai elemen di wilayah ini. Ia terus berupaya untuk mengangkat budaya-budaya tua dan tradisi lisan di wilayah Kecamatan Wabula ini. Untuk itu, sudah sepantasnya kita terus pertahankan karena mempertahankan budaya ini merupakan salah satu harapan ke depan untuk mengembangkan kepariwisataan di wilayah Kabupaten Buton. Fakta-fakta atraksi lisan dan tradisi lisan yang ada di hadapan mata kita ini menunjukkan bahwa daerah ini adalah merupakan salah satu daerah yang sangat tua di wilayah Kabupaten Buton. Memang kita harus pahami bahwa daerah ini setelah dimekarkan menjadi sebuah kabupaten di tahun-tahun 60-an atau tahun 59 awalnya, daerah ini sudah dikenal. Namun karena wilayahnya tetap mereka mempertahankan di daerah Koncu, di mana letaknya Koncu dari pesisir pantai kurang lebih 6 km itu, tentu saja itu merupakan salah satu yang jauh dari kebisingan kota. Tetapi para masyarakat di wilayah Wapula ini tentu saja mereka mempertahankan, dan hingga hari ini para turunan-turunan raja di wilayah Wapula ini yang disebut adalah Wabulampu, mereka tetap mempertahankan tradisi itu. Tradisi itu merupakan satu jelmaan para leluhur mereka dan para arwah-arwah atau para mereka sesepuh yang mempertahankan daerah ini hingga berhadapan dengan para penjajah Belanda hingga wilayah Pulau Buton memasuki era Kesultanan. Era itu pula adalah merupakan cikal bakal awal mulainya masuknya Islam di wilayah Pulau Buton. Tetapi jika kita melihat apa yang ada di hadapan mata kita saat ini, tentu saja mereka yang menunjukkan atraksinya di hadapan kita itu merupakan adalah turunan para Kubalan atau para panglima yang dulu mempertahankan kerajaan Buton. Kerajaan Buton itu begitu masuk hingga lahirnya sebuah kesultanan yang masuk, bahkan saat ini satu-satunya kesultanan di wilayah Nusantara ini yang belum dimekarkan menjadi sebuah provinsi. Kalau kita lihat Aceh atau Aceh sebagai daerah kesultanan, juga Jogja sudah menjadi provinsi, tetapi daerah ini belum. Dan entah kenapa hingga hari ini daerah Kesultanan Buton belum diresmikan menjadi sebuah provinsi sebagaimana yang ada di wilayah Jogja dan Aceh. Karena itu jika kita tarik benang merah tentang kenapa di hari ini daerah ini belum dijadikan sebuah provinsi, itu tentu saja kita pahami bahwa syarat dari muatan politik yang tentu sengaja mendiskreditkan Buton. Menyikapi hal itu, kepala kecamatan atau kepala wilayah Kecamatan Wabula, Darman Adia, mencoba mengikisnya. Karena budaya tua Buton itu ada peradaban yang telah di sana, yaitu
namanya Koncu dan Liwu. Ya. Nah, di Koncu itu kita tahu bersama, di situ ada raja pertama Buton, Ya. yaitu Dan orang pertama di Buton. orang pertama Wakaka. Iya. Dan di Liwu juga ada juga perkumpulannya telur etnis Wabula, yaitu Puma. Pemahaman. Nah, itulah oleh karena itu wisata alamnya di Kecamatan Wabula, khususnya di Wabula, Ya, sampai lahirnya menyebutkan bahwa Buton adalah budaya tua itu karena memang daerahnya begitu tua ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Oke, tadi kan kita sudah berbicara tentang transportasi atau jalan raya. Bapak sudah sepakat dengan dua arah ya. Nah, oleh tentu saja hal ini semoga pihak-pihak yang berwajib khususnya kementerian PUPR bisa mendengar langsung apa yang disampaikan oleh Pak Camat sebagaimana keluhan masyarakat setempat, karena para wisata atau kalangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara sudah berdatangan dua bulan, tapi mereka rata-rata ketakutan karena jalan raya yang begitu sempit dan begitu curam. Nah, untuk itu Pak Camat, saya mau bicara tentang potensi yang ada di Wabula itu Pak, menurut Bapak yang paling menonjol itu apa? potensi yang ada di Wabula. Setelah kita menyimak apa yang telah dipaparkan, juga pemaparan Camat Wabula itu tentu akan menjadi referensi kita bahwa Wabula ke depan sebagaimana daerah ini dijadikan wilayah para wisata oleh Kabupaten Buton Ceki. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tentu saja sudah sepatutnya kita tonton hingga akhir agar tak gagal paham. Ayo tonton terus. Potensi yang ada di Wabula paling menonjol itu potensi perikanan dan kelautan. Ya, perikanan kelautan. Nah, kalau memang perikanan kelautan itu berarti connect dengan hasil riset dan penelitian pakar perikanan dunia bahwa Wabula itu adalah tempat ruwayanya ikan-ikan tuna, baik tuna sirip kuning maupun tuna sirip biru itu masuk ke wilayah sana. Nah, tentu kan kalau bicara tentang tuna Pak, itu kaitannya dengan Kementerian Kelautan Perikanan. Apa yang Bapak inginkan untuk menyampaikan kepada Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia? Apa yang Bapak inginkan? Apakah turunkan tim risetnya, penelitinya, atau seperti apa? Menurut Bapak seperti apa Pak? Yang saya inginkan tim riset ini untuk dari kementerian Ya. dengan potensi yang ada di Kecamatan Wabula tadi, Aha. yaitu potensi perikanan dan kelautan, yang khususnya itu ikan tuna. Ya. Memang di sana masyarakat nelayan dengan tangkap hasil ikannya itu kesejahteraannya itu. Camat Kecamatan Wabula, Darman Adia, mulai memahami dan mulai menarik benang merah di tengah-tengah benang kusut yang selama ini diderita oleh masyarakatnya. Karena budaya tua yang menjadi cikal bakal lahirnya agenda nasional di wilayah Kabupaten Buton merupakan basicnya
daerah ini. Untuk itu, Camat Wabula yang saat ini mulai mengikuti arahan-arahan para sesepuh dan tokoh-tokoh adat dan keinginan 7 desa di wilayah desanya ini, tentu saja hanya satu kata, bagaimana menggagas hal ini untuk menemui para penentu kebijakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana yang satu-satunya merupakan harapannya adalah bagaimana mengubah wilayah ini agar jalan raya yang tadinya sangatlah sempit menjadi besar. Permintaan masyarakat melalui camatnya ini, di mana jalan yang harus masuk ke daerah wisata, apalagi saat ini Kecamatan Wabula sudah ditetapkan sebagai sektor pariwisata atau sektor andalan pariwisata di wilayah Kabupaten Buton. Selain itu pula, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga telah menyetujui bahwa wilayah Kecamatan Wabula adalah sangatlah pantas untuk dijadikan wilayah budaya dan tradisi lisan, karena hingga hari ini masyarakatnya masih mempertahankannya, di mana tokoh-tokoh adat yang bernama para bela itu merupakan sesepuh di mana wilayah ini yang terus mempertahankan tradisi lisannya, di mana tradisi lisan ini tentu salah satu upaya adalah salah satu mempertahankan budaya, dan tarik ulur hal ini tentu saja benang kusut yang selama ini dialami oleh para masyarakat Wabula kini mulai terurai dengan kehadiran Camat Darman yang sudah memfasilitasi 7 desa dan usulan dari desa-desa yang ada di wilayah ini. Memang untuk menarik benang merah di tengah-tengah benang kusut ini bukanlah perkara mudah, tetapi camat yang betul-betul memiliki visi misi untuk mempersatukan para leluhur, para tradisi lisan yang selama ini dilupakan, maka sudah saatnya kembali dibangkitkan. Artinya kebangkitan tradisi lisan yang ada di wilayah Kecamatan Wabula ini merupakan salah satu perintah utama dari para tokoh-tokoh adat, mulai dari Waci hingga para bela. Mereka betul-betul sepakat dengan camat yang saat ini menjabat. Kita berharap camat yang menjabat ini bukan hanya sebatas menjadi legenda saja, tetapi kita sudah sepantasnya menaikkan dia punya tata lagi. Setelah jadi camat, mungkin paling tepat kalau dia bisa diangkat menjadi kepala dinas pariwisata, yang saat ini kita tahu bahwa Kabupaten Buton hingga sampai hari ini kepala dinas pariwisata belum ada. Yang ada hanya pejabat dinas atau pejabat kepala dinas pariwisata Kabupaten Buton. Tentu saja ini merupakan salah satu harapan-harapan keran, mulai dirakit dari bawah ini, mulai dibuka keran dari 7 desa ini. Tentu saja camat yang betul-betul juga adalah masyarakat setempat. Ia menghendaki dan ia menjawab tantangan para kepala-kepala desa dan masyarakat desa, sehingga kita bisa melihat atraksi-atraksi itu merupakan geliat dari kemarahan masyarakat yang selama ini dilupakan karena tradisi lisan yang ada di wilayah Kabupaten Buton ini tentu saja adalah awal lahirnya adalah dari Wabula. Karena kita tahu dari berbagai situs-situs sejarah, wilayah ini adalah wilayah tertua dan penduduk pertama di wilayah Pulau Buton adalah Wabula Mpu'u. Karena Wabula Mpu'u dapat kita katakan bahwa dia adalah pemilik wilayah Pulau Buton. Dengan adanya camat yang ada ini bahu-membahu dengan Muspika, bahkan Kapolsek Wabula pun sudah turut datangi tempat yang namanya Koncu yang jaraknya 6 km dari bibir pantai. Berusul, Ya, kenasab, ya hingga pakan ternak. pakan ternak.
Jadi ikan tuna tadi tidak ada yang dibuang, semua dimanfaatkan. Iya. Dan ini bisa juga menambah ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Iya. Oh ya, menurut hitungan Bapak saat ini, kembali ke jalan raya nih Pak, menurut hitungan Bapak, jalan raya yang dibutuhkan oleh Kecamatan Wabula untuk munculnya industri perikanan, munculnya industri pariwisata dan ekonomi kreatif, berapa panjang itu Pak? Jalan dua arah yang Bapak maksud tadi Pak? Berapa panjang, berapa meter, berapa kilometer kira-kira? Sekitar Ada berpuluhan begitu? 30 km. 30 ya, 30 Iya. kilometer ya? Iya. Iya Pak. Oke, baik Pak Camat. Satu lagi yang setelah kita melihat berbagai potensi Kecamatan Wabula dengan munculnya Bapak seorang camat yang kreatif dan inovatif ini, Bapak inginkan apakah anggaran ini diupayakan bisa masuk di APBN atau APBNP? Ya. Menurut Bapak seperti apa? Mungkin kalau APBN sudah tidak bisa kenal lagi ya Pak ya, tapi APBNP mungkin Pak ya? Iya, di APBN. Kira-kira anggaran berapa menurut Pak Camat? Artinya kan kita sedikit menghitung tentang kinerja konsultan. Apa yang telah dipaparkan oleh camat tadi didukung oleh sejumlah kepala desa. Demikian halnya pihak kepolisian siap mengamankan proyek tersebut. Jalan raya yang di hadapan mata kita inilah yang menuju ke daerah tertua yang namanya Koncu. Di wilayah Koncu itu merupakan situs dan bukti sejarah. Situs sejarah dan budaya tua di wilayah Pulau Buton. Para tokoh-tokoh inilah mereka adalah para penggagas. Berharap penentu kebijakan negara ini bisa menyetujuinya. Hanya satu kata saja agar permohonan mereka disetujui. Maka Raja pertama Buton ini mereka bersepakat dan mohon agar apa yang diinginkan itu menjadi terbuka. Keyakinan inilah satu-satunya harapan terbukanya keran ekonomi di wilayah Wabula. Melalui doa-doa sesepuh inilah merupakan harapan utama. Tokoh-tokoh ini dengan jalan dua arah ini diyakini pundi-pundi ekonomi akan terbuka lebar. Kita berharap dan mereka berharap agar sukses proyek yang dimaksudkan. Melalui daerah tua inilah mereka bersumpah dan meyakininya. Camat yang kreatif dan memiliki inovasi tingkat tinggi ini memang kita pantas saja mengakuinya atas kehebatannya. Ternyata camat yang saat ini menjabat di Kecamatan Wabula ini adalah salah satu seorang pemegang sertifikat master di bidang lingkungan hidup. Sehingga tiada kata lain apa yang telah dirancangnya dan telah digagas oleh masyarakat di 7 desa di wilayah Kecamatan Wabula ini tentu merupakan salah satu dambaan utama bagi masyarakat Wabula. Selain adanya jalan raya itu untuk merupakan penopang guna lancarnya transportasi di wilayah wisata atau di daerah wisata Kecamatan Wabula ini, tentu ini merupakan salah satu dambaan dan terbukanya pula keran ekonomi yang selama ini sangat terasa termarginalisasi dan terisolasi. Dan menurut tokoh-tokoh masyarakat sebagaimana yang digagas dan dipimpin oleh camat Wabula ini, tentu saja sangat berharap banyak agar semoga pemerintah pusat, ceki Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan juga Kementerian Pariwisata serta Kementerian Perindustrian bisa bahu-membahu guna membangun daerah tertua atau kampung tertua atau asal-muasalnya raja di wilayah Pulau Buton. Dan kita semua tahu bahwa sebagaimana bukti-bukti sejarah di wilayah inilah yang awal asalnya dan asal-muasalnya raja pertama hingga raja kedua masih berasal dari wilayah Wabula, karena Wabula
Wabula adalah Wabulampu, dan dia, Wabulampu ini adalah penduduk pertama di wilayah Pulau Buton. Karena adanya situs-situs sejarah dan fakta-fakta serta berbagai penelitian dari berbagai perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi yang juga salah seorang peneliti yang asalnya dari salah satu universitas ternama di Jepang yang bernama Mrs. Hiroko, juga bahkan tinggal di wilayah ini kurang lebih 2 tahunan. Bahkan Mrs. Hiroko yang asal dari Jepang itu, bahkan saat itu pula dia akhirnya juga bisa fasih berbahasa Wabula, dan itulah merupakan salah satu cikal bakal bangkitnya Wabula ke depan. Kita berharap melalui catatan kita akan sangat berharap kepada pemerintah penentu kebijakan daerah untuk bisa segera memberikan bantuan dan segera turunkan proyek itu. Demikian catatan ini. Saya Kino Samsudin Mirza melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengakhiri catatan ini tentu saja ada awal dan juga ada akhirnya. So ladies and gentlemen, of course we have beginning, of course too we have finishing. So ladies and gentlemen, thank you very much for watching about this video, because this video give you much knowledge. And then ladies and gentlemen, Wabula, wow,